Teman-teman, welcome to my channel. Selamat datang di channel saya kembali ya. Sorry, saya udah agak lama nggak upload video karena berhubung lagi sibuk ada kerjaan. Jadi ini saya baru mau upload video lagi. Di sini hari ini saya mau membahas tentang perbedaan antara aki jir dan air aki ya. Terus spesifikasi masing-masing dari apa itu aki jir dan air aki kayak gitu ya. Terus nanti saya juga mau memberitahukan bagaimana cara menambah air aki yang benar, bagaimana penggunaan air aki dan sebaiknya kita menambah air aki itu seperti apa kayak gitu ya, untuk dimasukkan ke dalam aki kayak gitu. Terus nanti saya juga mau ngasih tips-tips yang lainnya juga kayak gitu ya. Mungkin nanti saya sampaikan di akhir video ya. Oke, jadi biar nggak terlalu lama kita langsung ke spesifikasi dari masing-masing air aki ini ya. Jadi di sini saya ada air aki yang sama, dianya air aki cap singa. Yang merah ini aki zur dan yang biru ini yang tutup biru ini air aki. Oke, saya langsung ke spesifikasinya dulu ya. Jadi untuk aki zur itu karena dia berbeda ya. Aki zur itu adalah air yang memiliki kandungan elektrolit yang lebih pekat. Terus dia sudah terisi apa ya, di dalam airnya itu dia ada asam sulfatnya atau H2SO4 di dalam aki jir ini yang merah ya. Nah, di dalam aki jir yang merah ini dia ada kandungan asam sulfatnya atau H2SO4 kayak gitu, yang berfungsi untuk menyimpan dan mengantarkan arus listrik. Terus dia juga ditandain dengan kemasannya, tutupnya yang berwarna merah seperti ini. Dan dia juga jangan sampai terkena kulit kita ya, karena bisa membuat gatal-gatal, atau kalau pada kulit kita bisa membuat gatal-gatal. Terus kalau misalkan pada benda-benda lain mungkin seperti sepatu atau apa itu bisa berlobang kayak gitu. Kalau pada misalkan kain, kulit kayak gitu. Terus kulit sepatu ya. Terus kalau misalkan pada logam itu mungkin seperti uang koin kayak gitu, itu bisa berkarat kayak gitu. Asam sulfat yang ada di dalam aki jir ini itu membuat listrik pada aki yang mau kita isi itu jadi bagus kayak gitu. Jadi untuk mengisi aki yang kosong dia harus menggunakan aki jir ini, karena untuk membuat arus listrik yang tersimpan di dalam aki itu menjadi optimal kayak gitu sebelum untuk kita pakaikan ke akinya kayak gitu ya. Terus ciri-ciri dari aki jir ini juga dia warnanya agak kekuningan ya. Jadi dia enggak bening kayak gitu. Jadi dia agak kekuningan. Tapi ada juga yang bening, tapi hampir keseluruhan dianya itu berwarna kuning. Terus untuk harganya sekitar, kalau untuk aki jir ini sekitar 8 sampai 10.000 ya, tergantung dari toko yang menjual kayak gitu. Kemudian kita ke ke air aki. Ini air aki sebentar, untuk yang aki jirnya sudah. Kita langsung ke air aki seperti ini ya. Ini sama cap singa. Di sini ada tulisannya air aki distilled water, Aquades, dibuat di Jakarta ya. Jadi kalau untuk air aki itu air yang telah mengalami proses penyulingan ya. Jadi bukan air biasa. Jadi dia itu proses penyulingan atau demineralisasi kayak gitu. Jadi air ini bukan air biasa seperti air mineral yang biasa kita minum ya. Jadi ini air yang di dalamnya atau kandungan di dalam mineral di dalamnya itu sudah dihilangkan. Jadi dia tidak tidak ada mineral lagi di dalam kandungan di air aki ini kayak gitu. Terus biasanya juga ditandain dengan tutupnya yang warna biru. Ini digunakan untuk menambah air, menambah aki. Kalau kita sudah misalkan ini aki jir ini kan untuk kita mengisi aki yang kosong. Jadi kalau untuk air aki ini untuk menambah kalau kita ada kekurangan pada aki yang sudah kita pakai kayak gitu ya. Kemudian ya terus
aki ini juga tidak berbahaya jika terkena kulit ya. Jadi tidak menyebabkan gatal-gatal atau misalkan terkena kain atau apa, tidak membuat tidak membuat rusak atau berlobang kayak gitu, ataupun kena logam ataupun koin, dia tidak membuat berkarat. Jadi tidak seberbahaya aki gel yang merah ini ya. Kalau aki gel yang merah ini dia berbahaya kayak gitu. Terus oke, di sini saya juga ada aki ya. Jadi saya mau membuat cara kalau misalkan tips untuk mengisi air aki yang benar ke dalam aki ya. Oke, di sini saya ada satu aki yang baru, tapi ini tidak saya isikan ya. Jadi cuman untuk sampel aja ataupun praga aja kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengisi aki yang kosong seperti ini aki yang masih kosong ya. Ini aki yang masih kosong. Oke, ini kita buka dulu tutupnya. Kemudian kita isi pakai aki yang warna merah ini ya. Kita isi pakai aki yang warna merah ini. Ini mungkin sekitar 4 sampai 5 botol. Kita isi sampai di batas ini ya. Oke. Sampai di batas ini upper level. Jadi tidak boleh melebihin ini, boleh kurang tapi jangan lebih kayak gitu ya. Karena kalau misalkan lebih nanti bisa terjadi penguapan, nanti akan tumpah melewatin tutup-tutup yang ada di sini, tutup-tutup aki ini. Nanti jadinya membuat bukan lapisan ya. Jadi casing pada baterai ini jadi jelek kayak gitu. Jadi seperti ya terkena air aki, jadi dia nanti warnanya akan jadi kusam kayak gitu. Terus juga membuat cepat kotor. Jadi kalau misalkan di jalan kan sering banyak debu, jadi nanti dia tuh bisa lengket-lengket kayak gitu. Kemudian ini tadi kan untuk mengisi aki yang kosong ya. Jadi yang merah ini untuk mengisi aki yang kosong kayak gitu sampai batas di sini kayak gitu. Kemudian nanti untuk menambah kita menggunakan air aki yang ini ya. Jadi itu kalau kita mau menambah juga tidak boleh melebihin yang batas ini, batas dari upper level ini. Jadi tetap pada batas yang telah ditandain pada aki ya kayak gitu. Jadi tidak boleh lebih kayak gitu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang mengatakan misalkan akinya sudah agak, untuk aki basah terutama ya. Jadi katanya kalau misalkan akinya sudah agak susah untuk starter, katanya dikuras kayak gitu. Supaya performanya menjadi bagus kembali kayak gitu. Itu nggak bisa jadi patokan juga ya, karena ini tergantung dari masa pakai aki itu sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalkan aki ini sudah dipakai dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun, itu ya tetap nggak bisa kembali normal lagi kayak gitu, karena memang pada aki ini sendiri udah ada masa pakainya kayak gitu. Karena plat sel di dalam aki ini sudah sudah tidak sebagus kalau dengan aki yang masih fresh kayak gitu. Jadi memang aki itu ada masa pakainya sendiri. Jadi biarpun kita kuras ya tidak akan mengembalikan performanya seperti semula kayak gitu. Jadi ya memang harus kita beli aki yang baru kayak gitu. Jadi itu nggak bisa jadi patokan lagi kayak gitu. Jadi memang kita harus beli aki yang baru kalau misalkan masa pakainya sudah di angka 2 sampai 3 tahun. Tapi mungkin kalau masa pakainya belum sampai 1 tahun, performa akinya berkurang atau daya startnya berkurang, mungkin itu bisa kita coba kuras air akinya. Kita isi air aki yang baru, aki jur yang merah ini, terus kita recas lagi, mungkin itu performanya bisa bagus lagi kayak gitu ya. Kemudian kapan saatnya ada juga pertanyaan kapan sih bagusnya mengisi air aki untuk pada aki ini. Kalau untuk aki yang model basah seperti ini, itu kalau dari saran saya sih sebaiknya dicek sebulan sekali ya. Nanti kita bisa lihat dari yang lubang di atas di bagian sini,
ini di bagian sini nanti bisa kita ceknya, bisa tidak dibuka semua, mungkin bisa kita selang-seling aja bukanya, mungkin yang di sini dan di sini kayak gitu. Jadi biar nggak repot juga, nanti bisa kita lihat kalau misalkan air akinya berkurang, tinggal kita tambahkan sesuai batas tanda yang upper level ini, jangan lebih kayak gitu ya. Karena secara apa ya, secara penguapan juga biar nggak memakan waktu kita, memang air aki ini sudah diciptakan apa ya, aki ini sudah diciptakan untuk apalagi terutama aki GS ya, penguapannya tidak sebanyak aki-aki merek lain. Jadi kita nggak perlu setiap hari mengecekin, membukain tutup-tutup aki ini kayak gitu. Jadi cukup sebulan sekali kita cek. Dibilang berkurang itu pasti berkurang. Nanti tapi biasanya berkurang itu dia tidak akan melewatin di sini kalau kita ceknya sebulan sekali. Paling mungkin di tengah sini kayak gitu berkurangnya. Jadi nanti tinggal kita tambahin aja sesuai dari apa ya, sesuai dari kekurangan air pada aki tersebut kayak gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagi saran untuk teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa langsung chat aja di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.